Baik ya, hari ini kita akan memasuki bab baru tentang konsep dasar keterbagian. Nah, diawali dengan definisi dulu ya. Jadi memang di matematika itu setiap kali awal pembahasan diawali dengan definisi dulu. Apa itu definisi daripada keterbagian? Jadi katakan suatu bilangan Q habis dibagi oleh suatu bilangan bulat P, di mana P-nya tidak sama dengan nol. Jika apa? Jika ada suatu bilangan bulat X sehingga Q sama dengan Px. Nah, notasinya, nah jadi notasinya nanti bagi itu seperti itu ya, seperti tanda seru tanpa titik ya, seperti itu ya. Jadi dibaca P membagi Q atau P faktor dari Q. Jadi biasanya membacanya P faktor dari Q atau Q habis dibagi oleh P atau Q kelipatan dari P. Jadi banyak cara membacanya ya, semua dibenarkan. Kemudian dia tidak membagi jika P bukan faktor Q atau Q tidak habis dibagi oleh P atau Q bukan lipatan dari P. Nah, jadi kalau untuk tidak membagi tinggal dicoret. Membaginya dicoret di tengahnya maka menjadi tidak membagi. Contoh, 6 itu membagi 18. Kenapa? Karena ada bilangan bulat 3 sehingga 18 itu sama dengan 6 kali 3. Atau dengan kata lain 18 dibagi 6 itu menghasilkan 3 kan bisa juga begitu ya. Jadi kenapa 6 membagi 18? Karena 6 itu faktor dari 18. Boleh juga begitu ya. Kan faktor dari 18 itu kan 6 salah satunya. Bisa disebut seperti itu. Kemudian 12 tidak membagi 15. Kenapa? Karena ketika 15 dibagi 12, tidak habis ya kan? Berapa sisanya Muna kalau 15 dibagi 12? Saya dikatakan tidak habis. Berapa sisanya? 15 bagi 12 sisanya berapa? Ada 15 rambutan dibagi kepada 13 orang anak, maka sisanya berapa, Muna? Ano, Latifah, berapa Latifah sisanya? Kalau 15 bagi 12, berapa sisanya? Tahu. Si Mutia Bang berapa? Nah, 15 bagi 12 berapa sisanya? 13 rambutan dibagi untuk 13, 15 rambutan dibagi untuk 13 anak, sisanya berapa? Kita tahu Rehan, berapa Rehan? Tiga, ya kan? Coba 15 bagi 12 habis nggak? Tidak habis. Kenapa? Ada sisa berapa? Sisanya tiga. Berarti kan kalau bagian ini suruh membagi Rehana ya. Ya lah. Nah, itu dikatakan tidak habis dibagi. Makanya tidak ada bilangan X sehingga 15 sama dengan 12 kali X. Ya, 12 tidak bagi 15. Kenapa? Karena 15 ketika bagi 12 itu tidak habis. Ada sisanya. Berapa sisanya? Tiga sisanya. Kemudian 5 membagi negatif 30. Kenapa 5 membagi negatif 30? Karena negatif 30 kalau bagi 5 kan bisa. Itu apa negatif 6. Negatif 4 juga membagi 20. Kenapa? Karena ketika 20 bagi negatif 4 hasilnya negatif 5. Atau kita lihat negatif 4 merupakan salah satu faktor daripada 20. Ya. Oke. Coba si Isma contohkan keterbagian yang lain. Apa membagi apa gitu. Dan apa sebabnya.
Gimana? Asita, gimana Asita contohnya? Yang lain. Berikan buatkan contoh. Apa membagi apa? Kemudian apa alasannya? Sederhana kan ya? Ayo, Najwa kan coba, Najwa apa Najwa? Apa membagi apa gitu? Membagi. Saya mau bagi dulu. 12 membagi apa? Coba, karena ada 12 membagi apa? Kenapa? Apa membagi apa? 4 membagi, ya bukan dibagi. 4 membagi 12. 4. Ya, 4 membagi 12. Kenapa? Karena 4 faktor dari 12 boleh begitu. Karena 12 bagi 4 itu 3 dan 3 bulat. Nah, begitu kan? Boleh seperti itu ya. Atau seperti ini, sebab ada bilangan bulat yaitu 3 sehingga 12 sama dengan 4 kali 3. Boleh begitu ya. Tidak usah yang susah-susah mikirnya. Nah, berapa sifat dari keterbagian? Yang pertama yaitu satu membagi P untuk setiap P anggota Z. Kenapa? Kenapa satu itu membagi P? Kenapa? Aisyah kira-kira. Jadi satu itu membagi P. P bilangan bulat. Kenapa kira-kira? Kenapa? Kenapa? Karena satu adalah P. Beda dong. Beda kalau satu dengan P beda kalau beda. Kenapa kita? Kenapa Rehat? Gara-gara Rehat. Kenapa satu itu membagi P? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa satu membagi P? Kenapa? Karena bilangan bulat apapun kalau dibagi satu kan habis ya. Yalah. Coba uangnya sebanyak apapun, berapapun bilangannya, kalau dibagi untuk satu orang habis nggak? Habis kan? Ada sisanya nggak? Tidak ada, ya kan? Atau bisa kita katakan satu merupakan faktor dari semua bilangan bulat. Iyalah. Coba, satu kan faktor dari semua bilangan bulat. Coba bilangan bulat apa yang salah satu faktornya bukan satu? Nggak ada. Pasti satu. Nah, makanya satu membagi P. Atau P dibagi satu. Bisa, ya kan? Hasilnya apa? P, iya kan? P bagi satu kan P. P itu sendiri. Baik, itu alasannya ya. Kenapa satu membagi P? Karena satu faktor dari semua bilangan bulat, boleh begitu ya. Karena berapapun kalau dibagi satu, tuh pasti habis. Nah, P membagi nol. Kenapa P membagi nol? Ada yang tahu? Kenapa P membagi nol? Kenapa ya jadi P membagi nol? Wah, ini kurang pemanasan nih, pina tegang. Kenapa Najwa jadi P membagi nol Najwa? Najwa kayaknya mau menjawab. Kenapa Najwa? Nggak tahu. Nol dibagi P berapa Najwa? Nol dibagi P berapa? Nol, oke. Berarti bisa ya? Nol dibagi P hasilnya berapa tadi? Berapa tadi Najwa? Nol bagi P berapa? Nol, oke, nol. Bisa kan berarti ya? Nol dibagi P bisa ya? Nah, bisa. Karena nol itu memiliki faktor semua bilangan bulat juga.
Ya kan? Semua bilangan bulat itu faktor dari nol. Kenapa? Karena semua bilangan bulat kalau dikali nol, nol, ya kan? Berapapun bilangan bulatnya, kalau dikali nol, hasilnya nol, ya kan? Nah, artinya nol itu merupakan faktor P merupakan faktor di semua bilangan bulat. Semua P yang bilangan bulat merupakan faktor daripada nol. Karena ketika dia dikali dengan nol, hasilnya nol. Jadi begitu ya. Oke. Nah, yang ketiga, P membagi P. Kenapa P membagi P? Karena apa P membagi P? Kenapa kira-kira Asita? Kenapa Asita? Kenapa P membagi P? P bagi P berapa hasilnya? Anda bilang anu Asita. P bagi P. P dibagi dengan P apa hasilnya? Bilangan bulat berapa? Satu. Satu bilangan bulat enggak? Nah, karena P dibagi P menghasilkan bilangan bulat itu apa? Satu. Tadi Pak nol bagi P nol kan? Nol bilangan bulat juga kan? Jadi begitu. Ya, jadi P dibagi P itu hasilnya satu. Satu bilangan bulat. Makanya berlaku sifat ini. Gitu ya. Oke. Jika P membagi Q, nah kita ini sudah mulai abstrak ya. Jadi kita ini sudah mulai abstrak berpikirnya. Jadi pikirkan di awang-awang gitu. Latihan berpikir di awang-awang gitu. P membagi Q, ada tiga kemungkinan hubungan P dengan Q. Bisa jadi P itu kurang dari Q, bisa jadi P sama dengan Q, atau P itu lebih pada Q. Betul nggak? Betul. Contohnya 3 membagi 6. Nah, dalam posisi ini apa artinya? 3 membagi 6. Artinya dalam posisi ini contoh untuk yang mana nih? Contoh untuk P yang kurang dari, ya, P yang kurang dari Q, ya kan? 3 membagi 6. Betul nggak? 3 membagi 6. Betul lah Isma. 3 membagi 6. Kenapa? Ayo, tadi kan sudah diberikan contoh ya, banyak ya. Kenapa jadi kita katakan 3 membagi 6? Karena yang kamu yang di antara beberapa pilihan tadi yang mana yang kamu suka cara menyebutkan alasannya kan banyak tadi ya contoh alasannya itu banyak ya bisa kita sebutkan. Kenapa? Jadi 3 bagi 6. Karena dua itu apa? Ada bilangan dua. Dua itu apa? Tidak. Dua itu apa? Dua itu. Bu, bulat itu harus jelas. Jadi ada bilangan bulat itu dua. Sehingga, nah, oke. Iya, boleh seperti itu ya. Atau apa sederhana, kenapa 3 bagi 6? Karena 6 dibagi 3 hasilnya 2, 2 itu bulat. Nah, sudah gitu aja ya kan boleh juga begitu. Jadi boleh seperti itu. Kenapa 3 bagi 6? Karena 6 ketika dibagi 3 hasilnya 2, 2 itu bulat. Nah, sudah kan begitu. Ya. Nah, ini posisinya P kurang dari Q. Kemudian 3 membagi 3. Ini artinya posisinya apa nih di sini? Anu Mutia. Sama, oke. Sama Mutia ya. Kenapa 3 bagi 3 Mutia? Ah, salah. Kenapa 3 bagi 3? Kenapa 3 bagi 3? Karena apa? Karena apa? Karena ayo boleh mengikuti kayak gaya Isma boleh atau gaya yang Bapak berikan contoh-contoh tadi boleh. Kenapa? 3 bagi 3 berapa Mutia? Satu. Satu bulat atau tidak? Bulat.
Jadi 3 bagi 3. 3 bisa, 3 itu bagi 3. Kenapa? Karena 3 per 3 itu hasilnya 1. 1 itu bulat. Sudah gitu aja alasannya, ya kan? Alasan. Coba Latifah lagi. 3 membagi negatif 3. Ini posisinya contoh yang mana nih? 3 membagi negatif 3. Iya, P dari Q. Kenapa 3 membagi negatif 3? Ayo gimana caranya untuk ulang dibagi-dibagi tadi sebelah mana? Mana bagi yang mana? Karena, nah ayo gimana coba? Ayo, kenapa salah? Mana yang dibagi, mana yang membagi? Yang mana yang dibagi? Dan yang mana yang membagi? Ayo, kamu membacanya gimana itu? Oke, yang dibagi berarti yang mana? Ah, negatif 3. Ini kan bahasa aktif dan pasif kalau misalkan Iwan memukul anjing. Berarti yang dipukul siapa? Iwan atau anjing? Anjing. Sekarang 3 membagi negatif 3. Sekarang yang dibagi yang mana? Negatif 3. Oke, negatif 3 bisa nggak dibagi 3? Bisa. Hasilnya negatif 1. Negatif 1 bulat nggak? Bulat. Jadi alasannya kenapa 3 membagi negatif 3? Karena negatif 3 dibagi 3 menghasilkan negatif 1. Negatif 1 itu bulat. Ya, begitu. Oke. Paham tuh ya? Oke, baik. Nah, kita pakai teorema sekarang. Kita bermain teorema sekarang. Pi, Q, anggota Z. Dan P membagi Q. Tunjukkan bahwa P juga membagi QR. Nah, bukti. Yang mau kita tunjukkan apa? Yaitu P membagi QR. Nanti hasilnya seperti itu ya. Yang kita ketahui mana P membagi Q. P membagi Q sesuai dengan definisi, maka ada bilangan bulat X sehingga Q sama dengan PX. Kan begitu ya tadi ya, seperti disampaikan oleh Isma tadi ya. Nah, jadi ada bilangan bulat X. Kalau tadi kan ada bilangan bulat 2 ya, kamu sebut ya. 6 sama dengan 3 kali 2. Nah, bolehlah kita sebut dengan simbol-simbol abjad. Ada X anggota bilangan bulat. Sehingga Q sama dengan PX. Karena kita nggak tahu Q-nya berapa, P-nya berapa. Kan jadi kita pakai, di sini pakai simbol-simbol saja. Q sama dengan PX. Berarti kalau kedua ruas dikali dengan R, boleh kan ya? Boleh kan? Kedua ruas dikalikan dengan R. Misalkan ini sudah seimbang nih. Nah, ini timbangannya seimbang. Di sini kita tambahi sekilo, ini tambah sekilo. Sama akan tetap ya. Di sini dikali 2 kilo, di sini kali 2 kilo. Sama aja kan? Dia akan tetap seimbang. Nah, sehingga ketika kedua ruas dikali dengan R, maka dia tetap ya. QR sama dengan PXR. Nah, XR itu bilangan bulat. Kenapa? Karena bulat kali bulat itu bulat. Sehingga karena QR dihasilkan salah satu faktornya adalah P, sehingga P itu membagi QR. Nah, iya kan? Ini kan salah satu faktornya kan P ya. P kali bilangan bulat menghasilkan QR. Nah, berarti P membagi QR. Terbuktilah apa yang kita ini. Contohnya apa? Contoh, 3 membagi 15. 3 juga membagi 30, ya. Kenapa? Karena 15 itu 30 adalah 15 kali 2. Baik. Ini teorema pertama. Teorema kedua, P membagi Q dan Q membagi R, maka P membagi R. Bukti. P membagi Q dan Q membagi R masing-masing adalah ada X dan Y anggota bilangan bulat. Q sama dengan PX dan R sama dengan QY. Nah, R sama dengan QY, itu kita substitusikan Q sama dengan PX, berarti sama dengan R sama dengan PXY.
Atau R sama dengan PX kali Y. Dengan demikian berarti P itu membagi R. Contoh ya, 5 membagi 10 ya kan? 10 membagi 50. Maka 5 itu juga membagi 50. Oke, kita agak laju aja ya. Terima berikutnya. Nah, ketika dia saling membagi, P membagi Q dan Q membagi P, maka posisi P itu adalah plus minus Q. Kayak tadi kan, 3 membagi 3, kemudian 3 membagi negatif 3 juga bisa membagi 3 ya. Nah, maka di situ kan dia plus minus ya, bisa plus minus kalau dia saling bagi. Nah, buktinya bagaimana? Sama ya, kita pakai definisi. P membagi Q, artinya P sama dengan QX. Q membagi P, artinya Q sama dengan PY. Kita tulis di sini, P sama dengan, ini salah nih ya. Ini mestinya salah ini. Ini mestinya QX mestinya ya. P sama dengan QX dulu ditulis di sini. P sama dengan QX, baru kemudian P sama dengan PY kali X. Ini ada tinggal sedikit di sini. Diperbaiki dulu nih. P sama dengan PY. QY sama dengan, ini mestinya. Hilang kata itu. Nah, mestinya P sama QY kan. P kan sama QY ya. QX ya, salah ulang. Aduh, ya Allah. QX. Nih, dari sini loh. P sama dengan QX kan, dari sini. Oh, ya. P sama dengan QX. Nah, itu yang benar. Nah, sementara Q sendiri sama dengan PY. Nah, jadi ada sebutin tertinggal yaitu QX di situ tinggal ya. Nah, ini berarti ini bisa kita tulis menjadi XYP. Nah, karena berlaku sifat komutatif ya. Ini berlaku sifat asosiatif ya, dari sini ke sini asosiatif. Dari sini ke sini komutatif. Dari sini ke sini juga komutatif.
Atau, nah, satu dikali P kan tidak mempengaruhi ya. Satu kali P itu kan boleh ya. Kan tidak mempengaruhi dia. Nah, sama dengan QX kali P dengan kalian, XY sama dengan satu. Nah, dengan kata lain, XY sama dengan satu, maka faktor di satu itu apa? Yaitu bisa satu, bisa negatif satu. Karena negatif satu kali negatif satu menghasilkan satu. Satu kali satu ya menghasilkan satu. Dengan demikian, P sama dengan plus minus Q. Nah, ini contohnya. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Jadi nanti akan ada eh, soal UTS membuktikan teorema seperti ini. Jadi kalian harus bisa sudah mulai memikirkan bagaimana memadukan abjad-abjad menjadi sesuatu yang rasional. Artinya sebenarnya di pembuktian itu setiap langkah yang kita tempuh itu harus ada alasannya. P kenapa sama dengan QX? Itu kan dari definisi tadi, maunya P sama QX. Kok bisa sih kayaknya digantikan Y? Ya iyalah, kan substitusi. Ah, gitu ya. Sebelahnya kok bisa sih diubah pasangannya? Asalnya kan P pasangan Y kemudian X sendiri. Kenapa sih jadi P kemudian Y X? Y perasaannya X. Kenapa? Oh, itu karena sifat asosiatif. Oh, gitu ya. Kenapa sih X-nya di dalam bisa dibalik? Karena sifat komutatif. Kenapa sih posisi P dengan X-nya bisa dibalik? Juga karena komutatif. Kenapa sih dimunculkan angka satu? Karena itu identitas. Sehingga satu itu kali berapapun itu nggak masalah karena dia identitas. Nah, kemudian kenapa sih muncul X, Y sama dengan satu? Karena di sini dalam hal ini kita melakukan kanselasi. Ya kan artinya semua itu ada alasannya. Jadi dalam pembuktian itu kita harus bisa menghadirkan alasan-alasannya. Supaya apa? Supaya kita tidak disanggah orang. Ini mengajarkan pada kita bahwa kalau kita berpendapat itu harus ada alasan logisnya. Saya misalnya mau pakai sepeda. Kenapa Anda pakai sepeda? Ya karena bisa lebih cepat daripada jalan kaki. Karena sepedanya baik. Kalau sepedanya rusak ya malah lebih lambat orang jalan kaki. Karena selain jalan kemudian harus mengerit sepeda ya. Oke, baik ya. Kita lanjutkan. Nah, ini silakan dibaca sendiri ya nanti ya. Nah, ini kalau ada yang kurang dipahami nanti bisa ditanyakan ya. Nah, ini. Jadi ini ada contoh-contohnya juga. Nah, ini namanya uh, kombinasi linier. Nah, ini penting ya tentang kombinasi linier ya. Kita berhenti sebentar di 3.5. Jadi ketika P membagi Q dan P membagi R, maka P itu pasti membagi QX tambah RY. QX tambah R ya disebut kombinasi linier daripada P dan R. Kenapa kombinasi linier? Karena di situ variabelnya berpangkat 1. Makanya linier. Yang satu dianggap sebagai konstanta, yang satu dianggap sebagai uh, variabel. Terlewati aja nih ya, teori terimanya banyak nih. Ini yang kombinasi linier tadi. Ada tadi ya. Nah, kalau ada kata-kata jika dan hanya jika, itu harus buktikan bolak-balik. Ini seperti contoh 3.8. Itu harus bolak-balik. Kenapa? Karena ada kata-kata jika dan hanya jika. Berarti kita harus buktikan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Nah, ya, jadi kalau ada di situ bolak-balik,
Nah, maka itu berarti kita harus membuktikannya bolak-balik juga. Oke, banyak beberapa yang saya lewati ya. Karena silahkan dibaca sendiri teori materima itu. Kalau ada yang tidak paham, silahkan saja disampaikan ya. Nah, kita bersambung ke teorema yang paling sering digunakan, yaitu apa? Teorema algoritma, namanya algoritma pembagian. Nah, yaitu apa? Q sama dengan RP tambah S. R disebut dengan hasil bagi, S disebut dengan sisa, Q disebut yang dibagi, P disebut dengan pembagi. Nah, ya. Nah, ini contoh. 10 dan 6. Oh, lumayan banyak cuma lewati. 10 dan 6. Nah, 10 dan 6. 10 itu sama dengan 1 dikali 6 ditambah 4. 10 itu yang dibagi, 6 itu pembagi, 1 hasil bagi, 4 itu sisa. Iyalah. Jadi ketika disebut 10 dan 6, berarti yang dibagi berapa? 10. Orang yang kena bagian berapa? 6. 6 itu pembaginya artinya ya. Hasilnya berapa? 1, ya kan? Kalau ada 10 apel dibagi atau 10 mangga ya dibagi untuk 6 orang, maka masing-masing dapat berapa? 1, ya kan? Sisanya berapa? 4. Nah, ya kan? Sebelah yang sisa itu 4. Sehingga 10 itu adalah 1 kali 6 tambah 4. Oke. 12 dan 3. Habis dibagi, ya kan? Jadi 12 itu kalau dibagi 3, 4, ya kan? Nah, 4. Ada nggak sisanya? Nggak ada. Wah, tambah 0. -10 dan 7. -10 dan 7. Jadi -10 itu kalau dibagi dengan 7 orang, maka tiap orang dapat -2. Plus 4. Jadi sisa itu tidak boleh negatif. Jadi sisa tidak boleh negatif. Padahal kan masih di situ -1 ya. Mungkin terpikir, wah kenapa tidak -1? -1 kemudian -3 kan begitu ya. Nah, maka sisa itu tidak boleh negatif. Mengajarkan apa? Ajarkan pada kita bahwa jangan sampai kita ketika nanti meninggal jangan menyisakan hutang. Jadi baiknya itu minimal nol. Minimal nol. Jangan sampai kita menyisakan hutang. Ini kan karena dia menyisakan hutang, maka 7 orang anaknya menanggung masing-masing hutang. Ini ya. Ini yang agak sedikit beda ya. Misalkan T adalah A4, A3, A2, A1, dan A0. Sama dengan A4 kali 10 pangkat 4 tambah A3 kali 10 pangkat 3 tambah A2 kali 10 pangkat 2 tambah A1 kali 10 tambah A0 dan 11 membagi T. Tunjukkan bahwa 11 membagi juga A0 kurang A1 tambah A2 kurang A3 tambah A4. Bukti. Tadi T kan sama dengan ini ya. T tadi kan sama dengan ini. Nah, ini bisa kita susun ulang mulai dari A0. A0 ditambah, karena susah ini kan maunya kan dia diurut dari A0. 11 kurang 1, ya kan? Kenapa 11 kurang 1? Karena 10 itu kan sama saja dengan 11 kurang 1, ya. Kenapa dipilih angka 11? Karena di sini ada angka 11, 11 membagi. Sehingga kita upayakan supaya, padahal kan 10 itu bisa 8 tambah 2, ya kan? Atau 12 kurang 2, boleh juga. Kenapa tidak dipilih 12 kurang 2? Karena kita mau mengarahkan ke angka 11. Nah, kita mau menunjukkan ke angka 11. 10 itu kan sama dengan 11 kurang 1, ya. 100 kenapa 99 tambah 1? Kenapa? Karena supaya masih terikat dengan 11. 99 itu kan kelipatan 11. Iyalah.
Kemudian yang berikutnya, kenapa 1001 kurang 1? Karena 1001 masih kelipatan 11. Kenapa itu 9.999 tambah 1? Karena 9.999 itu kelipatan 11. Nah, ini kita uraikan. Nah, ini kita kalikan ya. A1 kali 11. Nah, jadi 11A1. A2 kali 99, 99A2. 1001 kali A3, 1101A3. Dan 9 kali A4, A4. Yang sebelahnya A0, kemudian negatif A1. Ya kan, A1 kan negatif 1 kan negatif A1. Ya. A2 tambah 1 berarti positif A2. A3 kali negatif 1, A3. Nah, 4 kali positif 1, A4. Oke. Atau dengan kata lain, 11-nya bisa kita keluarkan. Ini kan 11 bisa dikeluarkan ya. Ini 11 bisa keluarkan. Ditambah ini. Nah, karena 11 membagi T, atau 11 itu membagi 11 kali ini, tambah ini. Nah, kita tahu berdasarkan teorema, 11 kalau membagi kedua ruas, maka menurut teorema, nah, ya maka 11 karena ini pasti dibagi oleh 11 karena sudah ada 11 keluar, ya kan? Maka 11-nya juga pasti bisa dibagi 11. Ya begitu. Kayak misalkan begini ya. Saya contohkan yang sederhana kemarin. 2 itu membagi 4, ya lah. 2 juga membagi 10 atau 4 tambah 6, ya kan? Nah, 2 kan membagi 4, maka 2 pasti membagi yang sebelahnya juga. Begitu loh. Nah, ini kita belajar algoritma. P-nya 10, Q-nya adalah negatif 100. P-nya 12, Q-nya adalah negatif 150. Nah, berarti ini yang dibagi berapa? Yang dibagi adalah negatif 100 dan negatif 150. Pembagi adalah 7 dan 12. Nah, maka negatif 100 sama dengan negatif 15 kali 7 tambah 5. Kenapa tambah 5 di sini? Karena tidak boleh negatif tadi ya. Bukti yang lain. Oke, ini kita lewati saja. Ini juga kita lewati. Nah, kita berbicara tentang basis. Kalian pernah mendengar istilah basis? Basis itu adalah bilangan dasar ya. Yang kita gunakan sehari-hari adalah basis 10. Jadi yang kita pakai selama ini sehari-hari itu ada basis 10. Jadi ketika kita berbicara tentang 1000 sekarang ini 2000 berapa? 2025. Itu adalah basis 10. 2 itu adalah ribuan, 0 adalah ratusan, 2 itu adalah puluhan, 5 adalah satuan. Gitu kan? Dalam basis 10. Nah, sekarang ada basis 3. Gimana menghitung basis 3? 1, 2, 10. Mana tiganya? 3 itu ya 10, karena basis 3. Ya. Kemudian 11, 12, 20. 21, 22, 100. Itu basis 3. Basis 4. 1, 2, 3, 10. 11, 12, 13, 20. 21. Nah, tebak berikutnya berapa? 22, terus 23, terus oke, 30 benar ya. Kemudian 31, 32, 33. Salah. 100. Ya kan? Nah, gimana sih caranya itu? Coba. Coba kita perhatikan. 10 di basis 3. Berarti 1 ini 1 ini 3-nya, ya kan? Atau 1 kali 3 tambah 0, ya kan? Betul kan 3? Iyalah. Karena puluhannya 3 di sini. Jadi puluhan itu dalam 3. Puluhan dalam 3. 1 kali 3 berapa? 3 tambah 0, 3. Benar kan? Nah, 3 benar. 11 coba. 11 adalah 1 kali 3 tambah 1. Berapa berarti? 4. Nah, 4 benar kan? Coba 100.
100 itu kan berarti 1 kali 3 pangkat 2. Atau 9. Tambahin 0, tambahin 0. Kayak 9. Gitu ya. Paham itu? Kada. Coba ya, saya pakai pensil. Pakai pensil. Pakai pen. Nah, 22. Ya, ini di basis 3. 22 ini kan sama dengan Naham. Rupanya. Nah, 22 itu ya sama dengan 2 kali 4 pangkat 1 tambahi 2. 2 kali 4 berapa? 2 kali 4 8 ya. Oke. 2. Oh, ini basis 3 ya, salah saya. 2 kali 3 maksud saya. Karena basis 3. 2 kali 3 berapa? 6 tambah 2. Betul kan 8 kan? Ya, seimbangan 8. Coba sebelahnya 20. 20 tadi 2 kali 4. 8 tambahin 0. 8. Nah, betul kan? 21. Oke lah, kita langsung contoh ini aja ya. Sekarang bagaimana kalau 985? Coba, kita mau ke basis 3 dan 4. Maulah kita nulis di buku. Satu dengan satu, dua dengan enam. Nah, ini kan mau kita lanjutkan yang ini tadi. Sampai 985. Kira-kira bukunya si Raihan langsung habis nggak? Langsung habis. Ya kalau Raihan. Langsung habis kalau kita ingin melanjutkan ini sampai 985. Nah, di sini kita teruskan juga, berarti 101, 102, 110, dan seterusnya ya. Sampai 985 tadi. Nah, 985 itu basis 10. Sekarang ingin dicari di basis 3 berapa? Yang sama dengan 985. Di basis 4 berapa? Maka kita gunakan algoritma pembagian. 985 dibagi 4 berapa? 2, 4, 6. Sisanya berapa? 1. 246 dibagi 4 berapa? 61. Sisanya berapa? 2. 61 bagi 4 berapa? 15. Sisanya berapa? 1. 15 bagi 4 berapa? 3. Sisanya 3. Oh, 3 sih. Betul ya. Betul lah 3. Betul ya. Karena 12 kan. Oke. 3 dibagi 4 berapa? 0. Sisanya berapa? 3. Sudah selesai. Berarti 985 dalam basis 10 itu sama dengan 33.121 di basis 4. Jadi menulisnya dibalik dari bawah ke atas. 33, 1, 2, 1. Mau kita buktikan? Boleh dibuktikan. Nah, ini dibuktikan. Berarti kan 3 yang ini adalah puluh ribuan. Ya kan? Puluh ribuan itu 10 pangkat berapa? Pangkat 4, ya kan? Atau karena di sini basisnya 4, berarti 4 pangkat 4, ya kan? 3 yang ini adalah ribuan atau 4 pangkat 3. Yang di sini adalah ratusan atau 4 pangkat 2. Yang di sini adalah puluhan atau 4 pangkat 1. Yang di sini adalah satuan, berarti 4 pangkat 0. Nah, 4 pangkat satuan. Kita hitung, oh ternyata betul 985. Ya, oke ya. Setelah kita kembalikan. Sekarang yang di basis 3. Sama ya, kita bagi-bagi 3 terus. Nah, ternyata dapatnya berapa itu? Berapa hasilnya itu? Coba si Muna, bacakan Muna berapa bilangannya itu? Hasilnya 985 di basis 10 sama dengan berapa di basis 3? Ayo bacakan Muna, berapa Muna? Ayo, ayo gimana bacanya? Muna ada lagi baca bilangan. Lagi melayang-layang bisa Muna nih. Gimana? Najwa gimana bacanya Najwa? 1.100.000 111. Oke ya. 1.100.111 di basis 3. Artinya karena 1 juta berarti 3 pangkat berapa? Pangkat 6.
Ya, ya kan? Nah, hasilnya berapa? Sama, 985. Nah, kalau kita ingin mengubah dari basis 6 ke basis 7 misalnya, maka basis 6 diubah dulu. Maka yang pertama ubah dulu basis ke basis 10. Nah, ya, jadi 2, 3, 5, 4, 5, 5 tadi ubah dulu basis 10. Kemudian baru diubah ke basis 7. Jadi basis 10 berapa? Ternyata 10.519. Baru diubah ke basis 7, dapatnya adalah 113.552. Baik, demikian ya sedikit pengantar sebelum kita bonus-bonus.